lagi yang belum bergabung dengan kita. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai nilai mutlak ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan mereview kembali tentang harga mutlak gitu ya, tentang nilai mutlak. Oke. Misalkan harga mutlak X sama dengan X untuk apa? Lupa. 0 bukan, Pak? 0. Lebih besar dari 0, Pak. Lebih besar sama dengan 0. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Hanya itu saja? Atau harga mutlak X sama dengan apa? Min X. Ada dua nilai ya? Min X Min X. Kalau X-nya lebih kecil dari 0. lebih kecil dari 0. Oke. Jadi, harga mutlak X itu ada dua nilai, sama dengan X, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, dan harga mutlak X sama dengan min X, kalau X-nya kurang dari 0. Itu kemarin yang sudah kita pelajari ya. Kemudian kita sudah melihat itu dikembangkan kalau harga mutlak dari fungsi, dari fx gitu ya. Harga mutlak dari fx sama dengan fx kalau apa? 0. Kalau Fx lebih besar dari 0. lebih besar sama dengan 0. Oke. Fx sama dengan yang kedua min fx kalau Fx kurang dari 0. ya, oke, betul. Itu ya kemarin ya. Oke, sekarang saya akan share screen. Kita akan mereview. Kelihatan sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, siapkan ini ya, alat tulis ya. Jadi masing-masing selain menghadap ke laptop juga siapkan buku dan pensil atau pulpen di sampingmu sehingga nanti kamu bisa coret-coret gitu ya. Oke, kita akan mereview dulu terkait dengan definisi nilai mutlak gitu ya. Nah, dengan soal saja. Mulai dari soal menurutmu pernyataan berikut benar atau salah. Harga mutlak K sama dengan K untuk setiap K bilangan asli. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Mengapa? Karena bilangan asli itu kan positif, Pak. Oke. Terus kelanjutannya karena K asli, karena K positif. ya karena K-nya positif, jadi nilai mutlaknya juga positif juga, Pak. Oke, good. Benar. Ya, benar. Ini pernyataan yang benar. Pernyataan harga mutlak K sama dengan K untuk setiap K bilangan asli adalah pernyataan yang benar. Karena untuk K bilangan asli, maka nilai K itu positif, lebih besar dari 0. Bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti harga mutlak K itu akan sama dengan K. Gitu kan? Karena K-nya lebih besar dari 0. Harga mutlak X sama dengan X untuk setiap X bilangan bulat. Benar atau salah? Gampang kan? Itu pernyataan yang benar atau salah? Salah. Kalau ini salah, Pak. Salah. Kenapa salah? Karena kalau bilangan bulat itu yang pakai garis bilangan itu, Pak. Jadi ada negatifnya. Oke, bilangan bulat ada negatifnya. Oke, terus? Terus kan kalau misalnya apa? Untuk nilai mutlak kan harusnya kan bilangan positif semua, Pak. Oke. Karena kalau bilangan apa nilai mutlak itu bilangannya itu bilangan asli. Oke. Bukan bulat. Oke. Pernyataan harga mutlak X sama dengan X untuk setiap X bilangan bulat adalah pernyataan yang salah. Tadi sudah, tapi argumentasinya begini. Karena untuk X bilangan bulat, maka nanti X itu bisa lebih besar sama dengan 0. Maka nanti harga X akan sama dengan X gitu ya. Tetapi untuk X kurang dari 0, harga mutlak X sama dengan min X. Gitu kan? Ngerti? Jadi akan ada dua nilai. Harga mutlak X itu sama dengan X, untuk X lebih besar sama dengan 0, dan harga mutlak X sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Di mana X itu adalah anggota bilangan bulat. Contoh, untuk X sama dengan min 3, harga mutlak dari min 3 seharusnya 3.
Kalau di sini X-nya diganti dengan min 3 kan harga mutlak X sama dengan min 3 gitu kan. Menjadi pernyataan yang bernilai salah. Dong nggak? Dong ya, paham ya? Oke, boleh difoto dulu, boleh kalau ini difoto dulu sajalah. Difoto dulu biar kamu tahu argumentasinya. Oke, next. Lanjut ya. Siap, Pak. Jika 2T kurang dari 2 lebih besar dari 0, maka harga mutlak dari 2T min 2 sama dengan 2T min 2. Benar atau salah? Ini hanya menentukan benar atau salah. Benar, Pak. Benar. Kenapa benar? Karena lebih besar dari 0. Karena 2T min 2 lebih besar dari 0, maka nanti harga mutlak dari 2T min 2 sama dengan 2T min 2. Kalau 2T min 2 kurang dari 0, maka harga mutlak dari 2T min 2 sama dengan Min 2T plus 2. Oke, good. Berarti paham ya? Sudah paham ya konsepnya ya? Definisi dari harga mutlak. Oke, ini pernyataan jika 2T min 2 lebih besar dari 0, maka harga mutlak dari 2T min 2 sama dengan 2T min 2 adalah pernyataan yang benar. Karena sesuai dengan definisi dari nilai mutlak. Harga mutlak X sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0. Oke, itu tadi penjelasannya. Oke. Jika harga mutlak dari X plus A sama dengan B, dengan A, B, X itu bilangan real, maka nilai X yang memenuhi hanya X sama dengan B min A. Benar atau salah? Oke, ini pernyataan yang salah ya. Ini pernyataan yang salah. Ini pernyataan yang salah. Kenapa salah gitu ya? Dari sini sebenarnya. Dari sini, harga mutlak dari X plus A sama dengan B. Ini kalau apa? X plus A lebih besar dari 0. Jadi kan ini kemungkinannya kan ada dua toh. Harga mutlak dari X plus A sama dengan B itu kemungkinannya bisa jadi X plus A itu sama dengan B, yang pertama. Kalau seperti ini, kalau kemungkinannya seperti maka X sama dengan B min A. Tapi ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain dari sini itu kemungkinan lainnya adalah X plus A sama dengan min B. Karena kan bisa positif, bisa negatif toh. Kalau nanti tergantung X plus A-nya. Kalau X plus A lebih besar sama dengan 0, maka nanti X plus A-nya sama dengan B. Kalau X plus A kurang dari 0, maka nanti harga mutlak dari X plus A itu sama dengan min B. Sehingga nanti dari penulis di sini sama dengan min B min A. Jadi ada dua nilai, bukan hanya ini saja. Oke. Jadi jawabannya salah. Karena ada nilai X yang lain yang memenuhi, yaitu apa? Min B, min A. Pada bagian ini, paham? Semoga paham ya. Oke. A-nya nggak jadi positif, Pak. Apanya? A-nya. A-nya pindah ruas kan? Pak pindah ruas kan jadi negatif tuh. Iya, kan? Jadi negatif kan? Kalau X plus A sama dengan B, maka nanti X sama dengan B min A, toh? Oh iya, Pak. Mm-mm. Siap. Oke? Pak, bukannya itu B-nya bilangan real ya, Pak? Ya. Ya. Kalau Kamu bisa paham jadi apa itu bilangan real? 0 dari 0, lebih dari 0. Lebih dari 0? No. No. Bilangan real itu ya semua bilangan, baik itu bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, maupun pecahan. Itu bilangan real. Oh iya, Pak. Oke, sudah? Next ya. Kita ganti, bukan benar salah, tapi kita coba dengan nilai. Tentukan nilai mutlak dari bentuk berikut. Nilai mutlak dari bentuk harga mutlak min 8N untuk N bilangan asli. 8N, Pak. Oke, good. Betul, 8N. 8N. Benar. Ini penjelasannya.
N itu adalah bilangan asli, berarti kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti min 8N itu adalah bernilai negatif, atau min 8N kurang dari 0. Maka nanti berlaku apa? Harga mutlak dari min 8N sama dengan, karena kurang dari 0, pakai negatif kan ya, min negatif 8N, sama dengan 8N. Oke, good. Benar. Oke, silahkan. Yang berikutnya ini. Nilai mutlak dari bentuk harga mutlak 3/7 min 2/5 adalah berapa? Pak, nilainya 1/35 bukan, Pak? Betul. 1/35. Dari mana asalnya? Itu Penyebutnya bawah, disamakan dulu, Pak. penyebutnya disamain gitu ya. Penyebutnya disamakan, jadinya 35, Pak. 35. 15 kurang 14 per 35. oke. Sama dengan 1/35, Pak. oke, good, betul. Betul. Samakan penyebutnya dulu. Hingga nanti 3/7 itu 15/35. 2/5 itu adalah 14/35. Kita peroleh 3/7 itu kan lebih besar dari 2/5. Sehingga ini 3/7 dikurangi 2/5 itu nilainya 1/15. Bernilai positif gitu ya. Sehingga nanti harga mutlaknya ini sama dengan 3/7 min 2/5. Positif gitu ya. Nah, ini tinggal diteruskan saja. Nanti ini sama dengan bentar, saya kecilkan dulu. Ini sama dengan berapa tadi? 15/35 dikurangi 14/35. Itu kan? Sama dengan 1/35. Ya, ini hasilnya. Oke, jelas? Boleh dicatat dulu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Berarti misalnya ada yang kayak penjumlahan sama pengurangan kayak gitu, berarti dapat saya simpulkan berarti hasilnya nilai mutlaknya itu hasil positifnya gitu, Pak. Ya, betul. Oh, oke, Pak. Oke, Siap, Pak. ya. Jadi dioperasikan dulu ya, Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nilai mutlak dari bentuk harga mutlak 3N pangkat 2N min 1 untuk N bilangan asli. Berapa? Saya tunggu jawabannya. Silahkan boleh coret-coret dulu. Kata kuncinya di N bilangan asli. Berarti kalau N bilangan asli nanti dicek fungsinya itu ya. 3N pangkat 2N min 1 itu bagaimana? Apakah dia lebih besar dari 0 atau kurang dari 0 gitu kan. Itu nanti yang menentukan kan. Kalau lebih besar dari 0 berarti fungsinya tetap. Kalau kurang dari 0 berarti menjadi negatifnya gitu kan. Oke. Tetap 3N pangkat 2N min 1 nggak, Pak? Betul, ya. Betul, tetap itu. Ini pembahasannya. Untuk N bilangan asli, nilai dari 3N pangkat 2N min 1 yang terkecil. Berarti untuk N sama dengan 1 kan, yang terkecil itu. Ini diperoleh kalau N-nya sama dengan 1. Itu nilainya sama dengan, N-nya diganti dengan 1 saja semuanya. Maka nanti diperoleh sama dengan 3. Sehingga nanti 3N pangkat 2N min 1 ini selalu bernilai positif. Yang nilai yang terkecilnya saja 3, berarti nilai yang berikutnya kan pasti lebih besar dari 3 toh? Yang terkecil saja 3, berarti kan positif. Berarti yang nilai yang berikutnya untuk N sama dengan 2 pasti lebih besar dari 3. Gitu kan? Nah, sehingga nanti ini 3N pangkat 2N min 1 ini lebih besar dari 0. Nah, taunya dari mana? Dari ini tadi loh. Dari ini loh. Kita tahu. Jadi ini dulu yang harus ditentukan. Ini harus tentukan. Kalau ini ditentukan lebih besar dari 0, maka harga mutlaknya ya positif dari 3N pangkat 2N min 1. Itu dah? Pak, Yap. mau bertanya, Pak? Ya, boleh.
Berarti untuk misalnya ada soal yang mirip demikian, berarti dicobai dengan bilangan terkecil 1 gitu ya, Pak? Tergantung soalnya. Nanti kalau ini bilangan asli, ya. Kalau bilangan cacah, mulai dari berapa? Kalau bilangan cacah? 0 bukan, Pak? 0, ya. 0, Pak. Ya. Ya tergantung soalnya ya. Tapi memang ambil yang terkecil, nilai yang terkecil. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau bilangan prima gitu gimana, Pak? Ya, apa-apa. Ambil aja bilangan prima. Berarti N-nya, N terkecilnya berapa? 2, Pak. 2. Ya enggak? Ya, berarti kan N-nya pasti selalu positif terus kan? Kalau prima. Dong yang ini, Mas? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, yang ini kita lewati dulu. Yang ini. Nah, kita akan lihat. Tentukan nilai dari harga mutlak 3x min 5 untuk X sama dengan 3 dan untuk X sama dengan min 2. Jadi ada dua nilai ya. Harga mutlak dari 3x min 5 untuk X sama dengan 3 itu berapa? Satu. Yang kedua, harga mutlak dari 3x min 5 untuk X sama dengan min 2 itu berapa? Gitu. Oke, silakan. Silakan. Pak, untuk X sama dengan 3, maka nilai mutlaknya menjadi 4. Dan untuk X sama dengan minus 2, maka nilai mutlaknya menjadi 11. Oke, good. Betul. Betul. Untuk X sama dengan 3, harga mutlak dari 3x min 5, ganti saja X-nya dengan 3, toh? Oke, berarti 9 dikurangi 5, harga mutlak dari 9 kurangi 5, berarti 9 kurangi 5, itu 4, berarti harga mutlak dari 4 sama dengan 4. Kedua, untuk X sama dengan min 2. 3x min 5, harga mutlak dari 3x min 5, berarti harga mutlak dari 3 kali X-nya diganti dengan min 2. Min 6, min 5. Harga mutlak dari min 11. Min 11 kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka harga mutlak dari min 11 sama dengan min 11 kan? Sama dengan 11. Oke. Jelas? Pak, Yep. apabila menjawabnya berhenti di nilai mutlak seperti nilai mutlak dari 9 min 5 sama min 6 sama dikurang 5, apa masih dibenarkan, Pak, di soal nanti? Lanjutkan sampai hasil akhir. Kalau bisa dilanjutkan Ya. gitu, Pak? Ya, lanjutkan. Oh. Lanjutkan sampai hasil Baik, Pak. akhir. Karena ini sudah tertentu nilainya ya. Nilai X-nya kan sudah tertentu. Harga mutlak dari 9 min 5 kan sudah tertentu. Berapa? 4. Harga mutlak dari min 6 min 5 sudah tertentu juga. Oke? Plus? Next. Diketahui fx sama dengan harga mutlak dari 2x min 1 dan gx sama dengan harga mutlak 6 min x. Berapakah nilai dari harga mutlak F2 dikurangi G min 4? Silahkan. Pak, untuk kan pertama kan nyari tentunya nilai mutlak fx sama gx dulu kan, Pak. Jadi nilai mutlak fx itu 3 dan nilai mutlak gx itu 10. Habis itu 3 dikurangi 10 minus 7. Jadi nilai mutlak dari F2 dikurangi G min 4 adalah 7, Pak. Oke, good. Betul. Nah, jadi cari dulu. Oke, F2-nya. F2 itu berarti kan harga mutlak dari 2x min 1. Berarti X-nya ganti 2. Harga mutlak dari 2 kali 2 dikurangi 1. Harga mutlak dari 4 dikurangi 1. Berarti harga mutlak dari 3. Gitu kan? Terus G min 4. Berarti harga mutlak dari 6 min X-nya diganti dengan min 4. 6 min 4. Berarti harga mutlak dari 10 gitu ya. Harga mutlak 3 itu 3, harga mutlak 10 itu 10. 3 dikurangi 10, min 7. Tetapi di sini adalah nilai dari harga mutlak ya. Berarti harga mutlak dari min 7, karena min 7 itu kurang dari 0, maka min 7 sama dengan 7. Oke. Jelas?
Betul, Mas. Bentar Pak, lagi proses Pak. Ya, oke, boleh disalin dulu. Pak. Ya. Berarti kalau misalnya yang efek sama dengan GD itu diselesain apa persamaannya dulu, terus baru ditentukan nilai mutlaknya ya. Oke. Ini kan nilai mutlak dari Fmin2. Nah, Fmin2 itu kan Fx sendiri kan harga mutlak dari ini. Oke. Berarti ini kan harga mutlak dari harga mutlak dikurangi harga mutlak gitu kan. Sampun? Kita break dulu sebentar. Kita break dulu, buka dulu kameranya. Buka dulu kameranya. Iya. Biar Pak Dio bisa lihat. Kira-kira tambah pucet atau tambah lemes? Pridolin? Wah, tampaknya seger ini, bisa ini. Bisa Pridolin? Ya, rada-rada bingung. Kok rada-rada? Jangan rada-rada. Kalau rada-rada itu nggak bisa. Bisa ya? Ya gitu. Enggak. Bisa, Pak. Harus bisa. Jadi, ya, Pak, bisa. Bisa ya. Jadi, untuk membuat orang bisa, oke. Jadi guru itu gampang. Untuk membuat murid bisa itu, caranya gampang. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ya. Pak Joyo punya kuncinya. Apa? Meninggikan suara. Paham? Muridnya kan langsung pada paham bang. Orang dong ya. Nggak nangkep yang saya maksud ya. Kalau gurumu itu meninggikan suaranya gitu kan, berteriak paham kan, dengan sendirinya kan paham Pak, meskipun tidak paham gitu kan, tapi langsung seketika jadi paham Pak. Oke, Jordan, paham? Kelihatannya paham ya, Jor ya. Oke. Albertus Hartoko. Masih di kelas? Enggak, Pak. Enggak paham. Enggak paham? Aduh. Kameramu nggak bisa dinyalakan? Enggak bisa, Pak. Panas tetap saya, Pak. Oh, masukkan kulkas. Oh, siapa nanti saya masukin freezer, Pak? Salah satu cara saya belajar itu adalah dengan misalkan saya membaca buku gitu ya, saya biasanya ada stabilo, maka saya stabilo itu ya. Nah kalau tidak, nanti dari yang saya stabilo itu, saya tulis ulang, hal-hal yang penting itu saya tulis ulang, dalam bentuk narasi atau deskripsi begitu. Kalau tidak, itu saya bikin semacam skema di PPT begitu ya. Sudah, itu nanti bisa saya sharekan pada orang lain sehingga memang saya paham gitu kan. Kalau nggak paham memang harus mengusahakan Mas, mengusahakan ini menulis gitu ya. Moga-moga tadi kamu memfoto ya, Albertus Hartoko ya. Iya Pak, saya juga Pak, share di kelas. Sehingga nanti tetap bisa mengikuti. Oke, siapa lagi? Jonathan Johnson. Lumayan, Mbak. Lumayan. Cuma butuh waktu Pak benar. Oke, nggak apa-apa. Sip. Udah ya. Oke. Siap dilanjut lagi. Kita akan tingkatkan levelnya. Sudah ya? Kita lanjut ya. Siap? Kita akan levelnya sedikit meningkat, tingkat kesulitannya dibanding yang sebelumnya. Yang tadi itu sebenarnya masih tingkatannya masih ya hanya benar atau salah gitu kan. Kalau benar ngapa, salah ngapa gitu kan. Kemudian yang kedua masih berkait dengan definisi. Nah, kemudian yang ketiga tadi berkait dengan bagaimana kalau nilai variabelnya diketahui. Kita bisa langsung menghitung harga mutlaknya gitu ya. Oke, kita lanjut ya.
boleh dimatikan dulu kameranya. Yang penting tetap mengikuti, ada alat tulis di samping kiri kananmu, sehingga nanti kamu bisa mencatat. Bukan hanya sebenarnya, bukan hanya memfoto saja ya, tapi kalau bisa mencatat, sambil mencatat. Bentuk sederhana dari harga mutlak 5 min 2X ditambah harga mutlak X plus 4 dikurangi harga mutlak dari X min 2 untuk X lebih besar sama dengan 0. Adalah berapa gitu ya. Nah, untuk menjawab ini, caranya bagaimana? Di sini. Untuk X lebih besar 10. Maka nanti 5 min 2X itu kurang dari 0. Dan 5 dikurangi 2 kali 10 saja, itu adalah 5 dikurangi 20. Min 15, kurang dari 0. Negatif kan? Nah, kalau 5 min 2X kurang dari 0, maka harga mutlak dari 5 min 2X kurang dari 0 itu kan artinya negatif ya. Maka nanti harga mutlak dari 5 min 2X sama dengan negatif ya. Negatif dari 5 min 2X. Sama dengan 2X min 5. Pada bagian ini dulu, yang pertama ini dulu. Paham nggak? Kita lihat satu persatu. Ini dulu, tadi kita lihat kita ini. Sekarang ini, harga mutlak dari X plus 4 untuk X lebih besar dari 0. Untuk X lebih besar, untuk X lebih besar dari 10. Untuk X lebih besar dari 10, maka X plus 4 pasti juga lebih besar dari 0 kan? Positif ya. Kalau X-nya lebih besar dari 10, X plus 4 pasti positif. Benar nggak? Dong nggak? Sampai ini dulu, bagian ini dulu. Kalau X lebih besar dari 10, X plus 4 itu mesti positif. Dong? Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Semuanya paham? Ya Pak, paham Pak. Ya Pak. Paham ya? Oke. Berarti nanti kita peroleh bentuk ini. X plus 4 lebih besar dari 0. Nah, kalau X plus 4 lebih besar dari 0, maka nanti harga mutlak dari X plus 4 positif toh? Positif dari X plus 4. Berarti sama dengan X plus 4. Clear? Jelas? Oke, periksa Ya, Pak. berikutnya. Harga mutlak dari X min 2. Untuk X lebih besar dari 10, X min 2 positif juga. X-nya kan bisa lebih besar dari 10 itu bisa 10,1, 10,2, 10,01 gitu kan. Dan seterusnya. Yang paling kecil, ambil saja misalkan X-nya 10 saja, itu kan 10 dikurangi 2 berapa? 8. Pasti lebih besar dari 0. Positif kan? Padahal X-nya pasti lebih besar dari 10. Maka nanti X min 2 itu pasti lebih besar dari 0. Nah, kalau X min 2 lebih besar dari 0, maka nanti harga mutlak dari X min 2 positif toh, karena ini positif. Sama dengan X min 2. Sehingga tadi harga mutlak dari 5 min 2X ditambah harga mutlak dari X plus 4 dikurangi harga mutlak X min 5 itu sama dengan yang ini tadi 5 min 2X tadi kan 2X min 5. Saya tulis di sini. X plus 4 harga mutlaknya adalah X plus 4. Saya tulis di sini. Harga mutlak dari X min 2 adalah X min 2. Saya tulis di sini. Nah, tinggal kemudian diperoleh 2X min 5 ditambah X plus 4 min dalam kurung X min 2. 2X min 5 ditambah X plus 4 min X min jadi plus 2. X-nya dihitung dulu semuanya. 2X tambah X min X. 2X min 5 tambah 4 tambah 2. 1. Berarti 2X plus 1. Nah, jadi bentuk ini, bentuk sederhana dari ini adalah 2X plus 1. Ini untuk yang belum paham ya. Kita kembali pada definisi. Harga mutlak dari Fx. Ini kan ada 2. Fx sama dengan Fx gitu ya. Kalau apa? Fx-nya lebih besar sama dengan 0. Atau yang kedua adalah min Fx. Kalau Fx-nya kurang dari 0.
Ini kemarin dari definisi. Oke, jelas? Ini definisi nih. Jelas ya? Ya, jelas, Pak. Jelas. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari bentuk sederhana dari ini. Bentuk sederhana dari ini. Untuk X lebih besar dari 10. Ini kuncinya di sini. Untuk X lebih besar dari 10. Nah, untuk mengerjakan ini kita lihat satu persatu. Dari bentuk ini dulu. Harga mutlak dari 5 min 2X. Tapi, kita lihat untuk X lebih besar dari 10. Untuk X lebih besar dari 10. Maka 5 min 2X itu pasti kurang dari 0. Kalau X lebih besar dari 10, 5 dikurangi 2X, pasti hasilnya negatif. Dong nggak? Dong ya? Nah, kalau ini negatif, berarti harga mutlak dari 5 min 2X itu sama dengan, karena kurang dari 0, maka sama dengan yang negatif ini kan? Min Fx, untuk Fx kurang dari 0. Berarti nanti harga mutlak dari 5 min 2X, karena 5 min 2X-nya kurang dari 0, akan sama dengan negatif 5 min 2X. Atau ini sama dengan min 5, min 2X, positif 2X, atau 2X min 5. Dong? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua. Ini. Harga mutlak dari X plus 4. Tapi kata kuncinya tadi apa? Ini kan. X lebih besar dari 10. Untuk X lebih besar dari 10, maka nanti X plus 4 lebih besar dari 0. Kalau X-nya lebih besar dari 10, X plus 4 pasti juga lebih besar dari 10 kan? Berarti lebih besar dari 0 juga kan? Gitu kan? Pasti positif. Berarti kita peroleh X plus 4 lebih besar dari 0 untuk X lebih besar dari 0. Maka nanti rumus yang dipakai, harga mutlak dari X plus 4 sama dengan, karena ini Fx-nya lebih besar dari 0, maka nanti sama dengan Fx. Berarti tinggal X plus 4 saja. Itu toh? Yang berikutnya yang ini. X min 2, harga mutlak dari X min 2. Untuk X lebih besar dari 10. X min 2 pasti lebih besar dari 0. Karena X-nya lebih besar dari 10 ya. Berarti nanti ini 10 dikurangi 2. Oke. 8 lebih besar dari 0. Berarti ini positif. Kalau ini positif, maka rumusnya tadi ini kan. Tadi pakai yang ini. Berarti Fx. X min 2 sama dengan, Fx-nya kan X min 2. Tetap sama dengan X min 2. Oke. Berarti harga mutlak dari 5 min 2X itu sama dengan 2X min 5. Harga mutlak dari X plus 4 itu adalah X plus 4. Harga mutlak dari X min 2 adalah X min 2. Tinggal dioperasikan saja. Maka hasilnya adalah 2X plus 1. Sampai di sini, paham? Paham ya? Lumayan, Pak. Lumayan. Oke. Oke. Waktu berikutnya akan kamu pakai untuk mengerjakan ini. Mengerjakan ini. Nah, silahkan kerjakan latihan ini. Ada 2 soal. Oke, boleh difoto dulu, atau nanti boleh dilihat di assignment ya. Nanti ini saya kirimkan di tugas. Oke. Bentuk sederhana dari harga mutlak X min 1 ditambah harga mutlak X plus 2 dikurangi 9 min 3X untuk 1 kurang dari X kurang dari 3. Berapa? Kemudian yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi harga mutlak dari 3X min 2 sama dengan 4. Oke. Siapa? Berarti kayak tadi kan itu yang nomor 1, Pak, yang barusan Bapak jelaskan. Oke, ini Pak. juga sama seperti tadi juga tadi. Di sebelumnya tadi kan, menentukan benar atau salah tadi. Oke. Saya akan stop sharing. Terus saya akan memasukkan ini di assignment ya. Nanti kamu mengerjakannya di sana. Oke, assignment-nya sudah saya buat di Google Classroom. Bisa kamu lihat. Nah, ini nanti kamu kerjakan. Hanya 2 soal saja. Untuk melihat pemahamanmu yang sudah kita pelajari. Kamu kerjakan.
Terus nanti di-upload. Oke? Yang bisa Oke. langsung mengerjakan dan mengirim, it's okay. Kalau tidak ya masih ada waktu sampai nanti. Cuman 2 soal gitu ya. 2 soal yang sebenarnya selesai mata pelajaran ini pun sebenarnya soal itu sudah bisa selesai. Seharusnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan dulu? Soalnya sudah ada di Google Classroom ya? Besok, Iya, Pak. Besok kita bahas. Kita ketemu lagi besok. Sampai ketemu lagi besok ya. Thank you untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.